Konon makam tersebut adalah makam yang memang orang itu mempunyai ilmu pancasona, men. Yang dimana jika orang ini ataupun jasadnya menyentuh bumi, maka bisa kembali hidup lagi. Orang sakti ini mempelajari ilmu pancasona, yang salah satunya yang kita ketahui adalah pancasona ini. Nah, karena seiringnya waktu dia tidak bisa menemui ajalnya secara wajar, orang ini menjadi abadi. Saking abadinya sampai badannya itu mengecil. Oke sobat camat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian dapat video gue yang terupdate. Dan untuk itu, selamat menonton dan selamat menikmati. Yaps, tepatnya adalah sebutan untuk jenglot. Mungkin di Indonesia ini nama jenglot udah cukup populer ya men, karena beberapa mitos dan isu sana sini tentang jenglot itu memang benar-benar marak dan memang udah sangat lumrah yang terjadi di Indonesia. Untuk itu sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau bahas sedikit tentang mitos-mitosnya nih tentang jenglot ini. Jadi konon jenglot ini ataupun benda magic yang berbentuk seperti manusia kecil yang mempunyai taring yang sangat panjang itu diyakini oleh beberapa orang-orang yang di dalamnya mengikuti supranatural atau praktisi paranormal, dan yang lain-lain mempercayai bahwa jenglot adalah sebuah benda yang mempunyai kekuatan supranatural yang sangat luar biasa yang dapat membantu urusan mereka di dalam dunia ini. Sebelum itu, dan kita akan lanjut bahas tentang sejarah dari jenglot ini. Jadi pada zaman dulu tuh, zaman-zaman kerajaan ya, zaman-zaman kerajaan itu ya mungkin orang-orang di sana ataupun orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang sakti men. Yang dimana pada masa itu kalau orang itu kosongan atau orang itu tidak mengerti ilmu gaib, maka tamatlah riwayatnya untuk hidup di zaman dahulu. Jadi ceritanya konon tuh dulu ada salah satu orang yang mempelajari sebuah ilmu. Yang gua tahu dan yang gua baca, salah satu ilmu ini adalah ilmu pancasona. Jadi apa sih ilmu pancasona itu? Ilmu pancasona itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan dan keabadian. Jadi konon orang yang mempelajari ilmu ini bahkan matinya pun juga isu-isunya tidak boleh menyentuh bumi. Bahkan juga sempat ada mungkin di daerah Jawa yang mungkin bisa kita kenal ataupun orang-orang sana kenal dengan makam gantung. Makam tersebut adalah makam yang memang orang itu mempunyai ilmu pancasona men, yang dimana jika orang ini ataupun jasadnya menyentuh bumi, maka orang tersebut bisa kembali hidup lagi. Dan juga kita lanjut lagi bahas sejarah tentang jenglot. Jadi awalnya ini salah satu orang zaman dahulu itu orang ya, kita sebut aja dengan orang sakti lah. Orang sakti ini mempelajari ilmu pancasona, yang salah satunya yang kita ketahui adalah pancasona ini. Nah, karena seiringnya waktu dia tidak bisa menemui ajalnya secara wajar, ya lalu waktu demi waktu orang ini menjadi umurnya semakin tua dan bahkan abadi. Saking abadinya sampai badannya itu mengecil. Ya bisa lu bayangin aja umur jenglot itu berapa ribu tahun sih ataupun berapa juta tahun, yang dikarenakan tubuh manusia itu kalau misalkan memang mati ataupun kita semakin tua nih, tubuh manusia itu akan menyusut nih. Ya mungkin fakta nyatanya adalah kulit kita untuk orang-orang yang masih muda ataupun yang masih dewasa yang belum ke masa tua, pasti kulit kita tuh masih kencang. Dan coba kita lihat orang-orang yang sudah berumur, kulitnya sudah mulai mengendur. Ya mungkin sama dengan halnya dengan jenglot. Jadi jenglot ini makin lama tubuhnya ini, orang yang mempelajari ilmu tersebut, tubuhnya menjadi semakin menyusut. Saking menyusutnya ya mungkin bisa kita sebut ataupun kita ucap dengan benda mati ya. Karena benda mati itu dipercayai oleh beberapa supranatural, praktisi paranormal, yang bahwa sebenarnya benda mati tersebut memiliki kekuatan magic di dalamnya, atau yang mungkin bisa dibilang dengan hodam yang ada di dalam jenglot itu sendiri. Aduh, kucing gue kenapa? Gue lagi syuting. Oke deh, karena mungkin kucing gue ngeganggu,
di antara proses gue lagi syuting, gue langsung kenalin aja kucing gue yang ini namanya Mumut. Mumut itu yang berarti muka muda. Jadi mukanya ini memang imut sih. Jadi dia ini waktu pas pertama kali kesini tuh gue adopsi, badannya benar-benar kecil banget men. Dan sekarang kucing ini badannya udah lumayan besar sih. Ya terkadang nakal lah, dia bercanda sama temennya yang satu lagi. Nah satu lagi namanya Momoy. Ya ini dia bentuknya. Ya ini kucingnya agak nakal sih, karena kucing gue ini dua-duanya memang suka bercanda dan bikin ulah di rumah. Tapi ya nggak apa-apa sih, terkadang tikus-tikus pun juga takut sama kucing-kucing gue ini. Oke men, kita lanjut. Nah sekilas dari sejarahnya jenglot seperti itu. Ya mungkin zaman sekarang itu jenglot diperjualbelikan ya, karena untuk kepentingan ataupun urusan beberapa kepribadian orang yang digunakan, yang meyakini itu semua untuk melancarkan usahanya, bisnis ataupun urusan dia yang ada di dunia ini. Jenglot itu sesuatu ya bukan hal yang sangat serem sih, karena memang benda ini dipercayai benar-benar luar biasa. Bahkan merawat benda ini pun yang gue tahu infonya, jenglot ini tuh sangat serem banget sih men, karena jenglot ini dia dilakukan agar berfungsi melakukan beberapa ritual, yang salah satunya adalah cara memelihara jenglot ini sendiri dengan mengasih makannya dengan darah. Dan darah ini juga bukan darah hewan ataupun darah yang lain, tapi dengan darah manusia. Dan darah ini tuh bisa jadi dua kemungkinan. Yang pertama darah orang lain ataupun orang lain yang bakal dijadikan tumbal, dan yang kedua adalah darah si pemiliknya sendiri, yang dimana jika dia tidak bisa memberi tumbal kepada jenglot itu sendiri, maka orang ini akan menjadi tumbalnya sendiri. Dan menjadi kemen, mungkin lo semua yang nonton video gue, semoga nggak ada yang seperti itu dah, karena mungkin ya repot juga untuk lo hidup lo di dunia sampai nggak bisa ngerasain yang namanya meninggal secara wajar. Dan apalagi ketika lo nanti di akhirat, ya wallahu alam deh, itu dosanya lo mungkin bisa berpikir sendiri dan menilai mana yang baik dan mana yang benar. Oke men, mungkin sejarah-sejarah dan mitos-mitos jenglot yang kali ini kita bahas hanya cukup sekian. Oh iya, buat lo semua yang mau rekomendasi gue harus bahas apa, langsung aja komen di kolom komentar gue ya, karena gue juga suka sekali dengan membahas hal-hal mistis ataupun horor, bahkan mitos sekalipun. Oke men, buat lo semua gue ngucapin banyak-banyak terima kasih yang udah selalu support gue, support channel Calon Mayat Official yang insya Allah akan selalu untuk menghibur kalian semua, walaupun beberapa ada part yang gak jelas. Oke men, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga sebanyak-banyaknya, supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten dan menghibur kalian. Seperti biasa, akhir kata dari gue, salam 2 gapat dari Calon Mayat. Bye.